Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari salah satu kisah beliau, yang dimana banyak sekali pelajaran untuk dirinya sendiri dan beberapa pemimpin-pemimpin yang saat itu ditunjuk oleh Umar radhiyallahu anhu. Ini juga pelajaran yang mudah-mudahan bisa kita ambil, khususnya untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semua. Suatu waktu pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki anak yang dimana baju anaknya tersebut sobek kemudian ditambal, lalu sobek lagi dan ditambal lagi hingga beberapa kali tambalan, sehingga selama beberapa hari baju tersebut penuh dengan tambalan. Dan sampai pada suatu ketika teman-teman dari anak Umar ini mengolok-olok atau mengejek baju seorang anak Amirul Mukminin atau pemimpin Islam penuh dengan tambalan. Sampai pada akhirnya anak Umar ini menangis karena selalu diolok-olok, baju anak Umar sobek, baju anak Umar sobek. Lalu anak ini pun pulang dalam keadaan menangis dan mengadukan hal tersebut kepada ayahnya Umar radhiyallahu anhu dan meminta kepada ayahnya untuk membelikan baju yang baru. Anaknya pun berkata kepada Umar, "Wahai ayah, bisakah engkau membelikan baju karena aku telah diejek-ejek oleh beberapa temanku?" Lalu Umar radhiyallahu anhu pun menjawab, "Kalau sekarang saya tidak memiliki uang wahai anakku untuk membelikanmu sebuah baju." Di saat itu radhiyallahu anhu pun memang benar-benar tidak memiliki uang bahkan untuk membelikan anaknya baju. Sampai pada akhirnya Umar radhiyallahu anhu pun berkata kalau ia akan mengirimkan surat kepada penjaga Baitul Mal untuk meminta pinjaman agar ia bisa membelikan baju baru untuk anaknya. Adapun isi surat yang akan ia tujukan kepada penjaga Baitul Mal yang berisi, "Saya meminta secara pribadi yang bukan merupakan suatu kebutuhan negara agar Anda mau meminjamkan uang untuk keperluan membelikan baju untuk anak saya yang nantinya akan saya ganti uang itu di bulan depan dengan gaji saya." Perlu kita ketahui juga kalau penjaga dari Baitul Mal ini adalah seorang muslimin. Setelah beberapa saat kemudian, setelah surat yang dibuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai ke tangan penjaga Baitul Mal, ia pun membacanya dan setelah itu langsung membalas surat yang dikirim ke Umar bin Khattab. Adapun isi jawaban dari penjaga Baitul Mal ini, beliau mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Amirul Mukminin, jika saya meminjamkan uang kepada Anda, apakah ada jaminan untuk Anda dapat mengembalikannya di bulan depan?" Inilah jawaban dari penjaga Baitul Mal kepada Umar bin Khattab, yang tentunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dapat memahami apa maksud dari kalimat tersebut. Bagaimana jika umur Anda tidak sampai di bulan depan atau Anda wafat sebelum Anda bisa membayar hutangnya? Dan setelah membaca surat ini, Umar pun menangis dan mengatakan kepada anaknya sebuah kalimat yang masyhur, "Segala puji bagi Allah telah memberikan orang-orang seperti ini." Dan beliau mengatakan kepada anaknya, "Bersabarlah wahai anakku. Jika umurku sampai di bulan depan dan saat itu aku masih hidup, saya akan membelikan baju untukmu dengan gaji yang akan saya terima di bulan itu." Dalam sebuah kisah yang lain dari Amirul Mukminin, ketika itu pernah ada seorang Yahudi dengan seorang munafik, di mana seseorang yang munafik ini memiliki hutang kepada orang Yahudi. Sampai suatu ketika seorang Yahudi ini menagih hutangnya kepada si orang munafik. Tapi pada saat itu orang munafik ini merasa tidak memiliki hutang kepada orang Yahudi. Tentunya hal ini membuat orang Yahudi tersebut tidak terima. Begitu juga dengan orang munafik, ia tetap bersikeras untuk mengatakan kalau ia tidak memiliki hutang kepada orang Yahudi tersebut. Hingga akhirnya diambil kesimpulan, bagaimana jika hal ini kita tanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tentunya pada saat itu beliau masih hidup. Sampai akhirnya mereka berdua pergi untuk menemui Nabi SAW. Beberapa saat sampai setelah akhirnya mereka berdua menemui Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW pun mengecek data-data yang ada di mereka. Sampai akhirnya Nabi SAW mengambil kesimpulan kalau ternyata memang benar ada hak dari orang Yahudi ini yang ada pada orang musyrik yang tentunya harus dibayar. Dan setelah mendengar keputusan dari Nabi SAW, orang musyrik ini tetap tidak terima. Lantas orang musyrik ini pun keluar bersama orang Yahudi tersebut dan tetap tidak mau untuk membayar hutangnya. Karena masalah mereka berdua belum selesai, akhirnya mereka berdua mengambil keputusan lagi untuk menemui seseorang. Seseorang ini adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah mereka menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu, jawaban yang dikeluarkannya pun sama dengan jawaban Nabi Muhammad SAW. Keputusannya memang benar bahwa ada hak yang dimiliki oleh orang Yahudi yang ada pada orang musyrik tersebut dan ia memang harus membayarnya. Tetapi lagi-lagi orang musyrik ini tidak terima dengan keputusan yang barusan ia dengar dan ia tetap mengajak orang Yahudi tersebut untuk berhukum untuk menentukan siapakah yang paling benar. Sampai pada akhirnya mereka mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menanyakan hal yang serupa.
Ketika mereka berdua bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu, Umar pun balik bertanya, "Apakah sebelum kalian datang ke sini kalian sudah menanyakan hal tersebut kepada orang lain?" Dan mereka berdua pun menjawab, "Sudah ya Umar." Umar pun berkata, "Siapakah yang kau datangi?" Dua orang ini pun menjawab, "Ia telah mendatangi Muhammad dan Abu Bakar." Dan Umar pun langsung menjawab, "Jadi kalian telah mendatangi dua orang tersebut. Lalu kalian datang lagi kepadaku untuk menanyakan hal yang serupa. Kalau begitu tunggulah sebentar." Dan Umar pun pergi mengambil sesuatu, yang ternyata yang diambil Umar adalah sebilah pedang dan menunjukkannya kepada mereka berdua. Dan kedua orang ini pun lari, dan Umar pun mengejarnya dan mengatakan kepada mereka berdua, "Jika kalian menanyakan hukum kepadaku, padahal sebenarnya kalian sudah menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka inilah hukumku." Seperti yang kita tahu, sahabat-sahabat Sekuritas, Umar radhiyallahu anhu adalah seorang yang tegas, bijaksana, dan ia pun berani mengambil tindakan jika itu merupakan suatu hal yang benar. Hampir semua kisah dari Umar bin Khattab ini adalah pelajaran. Bahkan sebelum ia memeluk agama Islam sampai akhirnya ia menjadi Amirul Mukminin. Dan kita yang sudah 1400 tahun ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, semoga kita dimudahkan untuk mengambil pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah mereka. Baiklah sahabat-sahabat Sekuritas, mungkin untuk video kali ini cukup 2 poin saja yang bisa kita ambil. Sengaja dibikin pendek agar teman-teman kita mungkin barangkali ada yang sibuk, jadi tidak sempat untuk menghadiri kajian-kajian. Dari video singkat ini semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya, tentunya untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.